Haleluya. Damai sejahtera buat saudara-saudari yang di online. Kita juga tetap renungan pagi. Kita membaca Bilangan pasal 2. Mencatat 12 suku dan juga tentang tempat tinggal dari orang Lewi. Ini ada hati dari Tuhan. Bagaimana mereka betul juga adalah semua juga kehendaknya Tuhan. Kita tertuju dalam tengah-tengah kita, tertuju di dalam tengah Tuhan kita. Firman ini kita bagi 2 tema atau 4 tema. Kalau dibagi 2 tema, ayat 1 sampai ayat 17, ayat 18 sampai ayat 34. Jika di tema pertama dibagi 2 dan di tema yang bagian 2 juga dibagi 2 dan kita membagi menjadi 4 tema. Jika dibagi 2 tema sangat pas ya, di tema pertama ada 17 ayat dan di bawah ada 17 ayat, kita bagi 4 tema. Yang tema pertama ayat 1 sampai 9. Kita membicarakan satu pasang pertama dan pasang pertama. Lalu membicarakan Yahuda dan Benyamin. Jadi dalam firman ini ada pada satu yang sama. Dan juga tempatnya tuh hampir sama ya. Jadi kita bisa membaca. Dan saya tidak akan membaca seluruhnya. Dan yang tema pertama yaitu pasang pertama jalan bersama. Ayat 1 sampai ayat 9. Ayat ke-9, jumlah orang yang dicatat dalam laskar Yahuda menurut pasukan-pasukan mereka. Ayat 1, Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, dan awal ayat 1, Tuhan berkata kepada Musa dan Harun, yaitu semua yang dari Tuhan. Jadi semua itu adalah yang Tuhan yang mengatur. Ayat yang terakhir ya 34, semua itu ada menurut perintah yang Tuhan perintahkan. Yaitu semua yang Tuhan katakan membungkus semua firman ini. Dan firman ini sangat penting sekali, yaitu firman Tuhan. Dan firman ini Tuhan membicarakan apa? Jadi membicarakan setiap suku. Dan juga dalam kemah, hubungan dengan kemah mereka. Dan juga hubungan dengan orang Lewi. Jadi sesudah membicarakan, saya akan memberikan satu kebenaran ini. Tuhan memberi semua ini dan juga niatnya Tuhan itu bagaimana. Yang ayat kedua, Tuhan berkata, orang Israel harus berkemah masing-masing di dekat panji-panjinya menurut lambang suku-sukunya. Mereka harus berkemah di sekeliling kemah pertemuan agak jauh daripadanya.
Dan juga berkemah di sebelah timur dekat Panji-Panji adalah Laskar Yehuda. Ada Bani Yehuda dan juga Bani Isakhar dan juga Natanio ya. Dan juga membicarakan ketuanya siapa, pemimpinnya maksudnya ya. Dan tiga suku ini dan membicarakan siapa yang pemimpinnya. Yaitu jumlah orang yang catat dalam Laskar Yehuda menurut pasukannya adalah 186.600 orang, mereka lah yang terdahulu berangkat. Dan setiap pasangan ini berkata begini, yaitu yang sebelah selatan ada Ruben, yang juga terdiri dari Simon. Yaitu Ruben ada di dalam sebelah selatan. Dan setiap suku ada berapa orang dan pemimpinnya siapa juga ditulis dan jumlah suruhnya juga dicatat. Dan kita sampai ke sebelah barat ya, yaitu Laskar Efraim ya, zaman Manasya. Jadi ini adalah lahir ya dari pasukan dan juga pemimpinnya ada berapa ya, dan juga siapa ketuanya, ini ada dari Efraim. Dan di sebelah utara adalah dari suku Dan dan juga Naftali, dan juga mencatat pemimpinnya juga berapa orang. Dan ini semua ini sampai ke ayat 31. Dan semua caranya juga begini. Dan yang ayat 30 mencatat ya jumlah suruhnya berapa. Dan di sini mengurangi dengan suku Lewi. Tadi saya tidak mengatakan suku Lewi. Dan di tengah ini ayat 17 juga membicarakan orang Lewi, dan juga yang ayat 34 juga membicarakan orang Lewi. Orang Lewi adalah sangat penting karena di suku Lewi membicarakan 3 kali, dan ayat pasal pertama ya yang pasal saya yang terakhir juga membicarakan orang Lewi. Dan juga di ayat pasal kedua yang tengah itu membicarakan orang Lewi. Jadi kita melihat orang Lewi itu sangat penting. Jadi kita lihat bagaimana mereka dengan kemahnya, posisi mereka. Kita mereka tema bagaimana tujuan tepat kepada Tuhan. Dan saya untuk melihat ayat kedua. Saya melihat tuh timur, utara, selatan, barat ya. Ada 4 penjuru ya. Jadi setiap kemah tuh di tengah-tengah. Jadi kedua belas suku ini mereka itu di tempat di mana mereka bagaimana. Dan di pasal kedua itu menerangkan sangat jelas. Orang Israel berkemah masing-masing tempat penjiban. Suka-suka mereka dan harus berkemah di sekeliling kemah pertemuan agak jauh daripada. Pagi ini saya meneliti firman ini. Setiap orang menurut kemah itu tempat ya.
So dalam turunannya sukunya ya, maksudnya itu, yaitu maksudnya maaf ya, itu adalah diartikan Panji ya. Jadi anak-anak Israel atau bibit dari Israel, anak-anak Israel, setiap anak Israel, jadi mesti menurut panji mereka, dari keturunan bapaknya, dari tanda bapaknya. Jadi setiap orang Israel menjadi seorang Israel, mereka mempunyai bapak. Jadi di ayat pertama, pasal pertama sudah meneraskan bagaimana setiap sukunya ya, mereka dengan sukacita menceritakan. Dan bapaknya itu siapa mereka tahu. Bapaknya dan menghitung sampai Abraham. Abraham adalah Tuhan yang memilih. Mereka juga ada pilihan Tuhan. Mereka dalam pilihan Tuhan. Tuhan memilih Abraham dan Tuhan memilih setiap orang Israel. Setiap orang mempunyai satu panji. Yang mempunyai satu panji ya. Dia mendapat ada dari keturunan ya, dari lambang dari bapaknya. Jadi sebelum pasal dari orang Israel dari suku Yahuda. Jadi Yahuda adalah singa, dilambangkan ya. Itu adalah Yakub yang memberikan kepada Yahuda macam seperti singa ya. Itu adalah gambarnya dari panji, gambar dari panjinya ya. Jadi dalam rumah itu menjadi suku dari Yahuda of the father. Jadi menjadi milik bapaknya dalam satu keluarga, setiap rumah. Jadi dulu mereka tidak ada rumah, hanya macam kemah ya. Di dalam kemah itu adalah lambang dari bapaknya. Jadi setiap kemah ada lambangnya masing-masing. Yaitu lambang dari bapaknya. Jadi lambang yang sangat istimewa. Jadi kita melihat tuh ini bapaknya siapa. Jadi bisa tahu dia ada suku dari mana. Jadi setiap orang mesti mengikuti dari lambangnya, panjinya. Jadi dari lambang dari setiap keluarganya. Jadi setiap anak Israel mesti begini, kita mengatakan sekali lagi dan mengulangi sekali lagi. Jadi dalam penerjemahan bahasa Chinese sangat sulit untuk dilihat menerjemahkan. Jadi kemah sebelah timur mereka asal ini pemimpin. Jadi saya membaca ini dari tema yang dari dua ini. Jadi setiap orang anak Israel dan juga setiap suku ini mempunyai satu lambang.
Jadi saya lambang di dalam untuk di kemahnya. Di suatu tempat ini, di dalam lambang dari bapaknya. Jadi lambang ini kita ditaruh di mana? Jadi di tempat di seluruh kemah. Jadi di luar kemah dan di seluruhnya mengelilingi kemah, menghadapi kemah dan juga mengelilingi kemah. Jadi saya menerjemahkan tertuju dalam bersama Tuhan. Mereka mencari Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Itu ada kemah mereka. Jadi mereka mesti tertuju dalam kemah dan mengelilingi mereka. Dan bagaimana itu bertinggal ya, berdiam. Jadi ada satu gambar. Jika tengah-tengah ini ada kemah, dan ini adalah dari utara ya, dari barat maaf. Jadi semua ada di sana. Jadi itu dari selatan ya, ada Luben ya. Maka tertuju langsung di dalam kemah. Dan di Efraim itu ada juga temanya mereka sendiri. Dan setiap kemah ada tanda mereka sendiri. Di dalam timur adalah juga Dan ya, mereka juga ada 3 suku dan mereka juga ada satu pemimpin dan rumah mereka di sana. Dan mengelilingi kemah di tengah dan menghadap setiap kemah berdiam. Tadi dalam pasal kedua diam sudah mengatakan 2 kali. Jika ada tuh tanda ini berdiam 2 kali. Menghadapi kemah diam, setiap anak Israel kemahnya mesti begini, tertuju di dalam tengah Tuhan kita, tertuju di bawah panjinya, bendera gitu ya, panji. Jadi setiap tanda itu sampai kepada Abraham adalah pilihan Tuhan. Karena Tuhan ada perjanjian dengan Abraham. Dari perjanjian Abraham. Dan juga saya melihat ada perjanjian dari Musa. Tuhan sudah memberikan janji kepada Abraham. Dan Tuhan akan melakukan begini. Jadi orang Israel keluar dari Mesir sampai di padang gurun. Dan di dalam padang gurun, bagaimana melewati padang gurun? Tuhan ada di tengah-tengah mereka. Dan di dalam membangun kemah juga mesti ada dengan cara ini, tertuju kepada Tuhan. Di dalam berkemah itu tertuju pada Tuhan, tidak boleh abu-adur ya. Kamu suku Yahuda, kamu mesti di tempat sini tertuju pada Tuhan. Tidur juga di sini. Kamu tidak boleh lari ke belakang. Dan juga tidak boleh terlalu dekat. Karena di tengah-tengah ada orang Lewi. Sangat penting. Tertuju Tuhan kita di tengah-tengah. Dan kalau turun begini saya sudah membicarakannya. Dan kita sekarang melihat tuh ayat 17 ya, tema kedua adalah kemah orang Lewi.
dia di tengah-tengah, di depan dua suku, di tengah itu orang Lewi, dan di belakang ada dua atau tiga suku, dan juga lainnya dua kemah. Itu juga ada Efraim dan Dan. Dan di tengah adalah suku Lewi, ayat 17. Sesudah itu berangkatlah kemah pertemuan dengan orang Lewi berdiri di tengah, jalan di depannya. Ada Laskar Dewi ya di tengah-tengah itu. Sama seperti mereka berkemah, demikian juga mereka berangkat masing-masing di tempatnya menurut panji-panji mereka. Jadi kemah orang Dewi dan cara mereka di depan sudah membicarakan, dan saya mengurangi lagi dengan simple. Dan satu pasang dengan dua pasang sudah baik, dan kemah berjalan di depan, dan di Jordan tengah-tengah. Di saat Tuhan ingin berhenti, dan tiang awan berhenti, dan kemah berhenti di sana, dan juga orang Dewi juga berkemah. Dan juga 12 suka ini di dalam 4 kemah itu dan juga berhenti. Dan jika berjalan, dan yang berangkat dahulu mesti jalan dan juga berjalan, dan akhirnya terakhir orang Lewi. Jadi kemah mesti jalan dahulu. Ada kemah Lewi dan di tengah mereka. Dan bagaimana orang Lewi berkemah dan bagaimana juga berjalan ke depan. Dan bagaimana mereka berkemah, demikian juga mereka berangkat masing-masing di tempat. Setiap suku juga begitu. Dan di depan membicarakan satu pasang pertama bagaimana berjalan, dan pasangan kedua bagaimana juga jalan ke depan. Dan juga membicarakan kemah bagaimana juga tetap berjalan ke. Dan juga ayat 24 juga ini dua pasang juga berjalan. Dan di ayat 31 juga jumlah yang dirasar ini dan 100 juga jalan bersama menurut panji-panji mereka. Setiap kemah itu menurut mereka. Dan dalam jalan ke depan itu dari makan atau mulai berangkat ya berjalan. Di dalam kemah mereka adalah tentang ciri dari rumah mereka ya, tanda. Jadi yang orang Lewi pertama sudah membicarakan di pasal pertama. Dan yang pasal kedua membicarakan 4 pasang. Yaitu ada setiap kemah adalah tanda dari bapaknya ya. Ada pemimpin, ada jumlah orang, semua sudah dihitung dan ada tujuan tepat. Yang di depan ada orang Dewi, yang tengah adalah kemah. Timur, barat, utara, selatan ada 4 ya. Setiap jumlah suku dan setiap suku ada sudah dihitung dan begini menetapkan bagaimana jalan ke depan, dan membicarakan tuh bagaimana berapa pasang dan bagaimana jalan menuju ke depan. Dan orang Yahuda itu sudah ditentukan, dan awan sudah mulai jalan, dan orang Yahuda, suku Yahuda jalan dahulu. Dan juga yang kedua Benyamin mewakili 3 suku, jangan juga jalan dan juga tetap jalan.
dan juga suku Lewi berangkat membawa kemah pertemuan. Dan yang ketiga ada Efraim dan suku Dan yang juga tetap jalan bersama, dan juga mereka tuh berangkat. Dan ayat 17, di dalam dua kemah ini jalan ke depan ya, Yahuda, Ruben, maaf ya, Ruben ya, bukan Benyamin. Dan memakai kemah pertemuan dan berjalan ke depan, dan Tuhan bersama. Tuhan di tengah-tengah mereka berjalan ke depan. Dan ini jamaah saya terharu ya, membuat saya terharu. Tuhan di dalam padang gurun berjalan di depan. Yang depan ada suku Yahuda dan juga suku Ruben. Dan orang Lewi mengangkat kemah pertemuan. Ada imam mengangkat kemah tabut perjanjian ya. Jadi setiap barang tidak ada di setiap tangan orang. 4 imam mengangkat tabut perjanjian, dan yang belakang orang suku Efraim dan suku Dan. Dan di dalam padang gurun dan berjalan di depan, kemuliaan Tuhan di dalam tabut perjanjian itu. Di atas langit ada awan dan tiang api. Malam ada tiang api dan pagi ada awan. Tuhan di tengah-tengah orang manusia ya, di dalam padang gurun bersama dan berjalan di depan. Saudari semua, saya sampai sini saya juga tahu Tuhan bersama kita, di tengah-tengah kita, berjalan bersama kita. Di dalam sangat kesulitan, di dalam padang gurun, ada kebersamaan. Tuhan bersama kita. Tuhan di tengah-tengah kita, bersama kita berjalan. Orang di depan mereka, ada orang di belakang mereka. Ini cakrawala, ada Tuhan yang menciptakan. Tapi Tuhan datang ke dalam dunia bersama manusia. Di dalam padang gurun, di tengah-tengah orang, bersama berjalan ke depan. Tujuannya ada apa? Supaya setiap orang masuk dalam kemuliaannya. Maksudnya tanah perjanjiannya. Tanah perjanjiannya adalah bukan hanya di Kanaan, yaitu tanah perjanjian ini ada seperti dari harta dari kerajaan ya, dari perjanjian baru. Kita kembali kepada perjanjian lama adalah Taman Eden. Sampai sini kita bersama dengan Tuhan, yaitu Yerusalem baru. Itu pohon kehidupan di tengah-tengah kebersamaan Tuhan, melayani Tuhan, selalu bersama Tuhan. Tapi di saat orang diusir keluar, orang di dalam dosa, Tuhan datang ke dunia ini dan bersama dengan kita, menaungi, menutupi kita, menemani kita, membimbing kita.
Saat ada perang, Tuhan ada di depan manusia dan melakukan peperangan bagi orang supaya orang masuk dalam tanah perjanjian. Saya dalam hati saya pasti percaya kita dalam kesulitan, walaupun kita dalam kesulitan, berbagai dalam kesusahan, tapi Tuhan bersama dengan kita. Tuhan bersama kita jarang bersama. Dan saya akan berbicara kepada setiap cabang-cabang saya dan semua saudara-saudara semua. Memang dalam keadaan ini sangat sulit. Kita tidak pernah melihat dalam keadaan ini. Tidak boleh kebaktian bersama. Keluar makan juga takut bahaya. Kita naik transportasi juga takut bahaya. Naik lift juga. Kita melihat ada orang kita juga tidak ingin masuk. Kalau kita masuk ke dalamnya tidak akan berhadapan dengan orang. Dan kita jika masuk dalamnya kita akan tidak menghadap ke tembok, ya tidak menghadap ke orang. Jadi dulu juga tidak ada hari seperti ini. Tapi sekarang begini keadaannya. Tapi saya memberitahukan pada kalian ada kebersamaan Tuhan dengan kita. Kita melihat Tuhan ada di sekeliling kita. Apa yang sudah kita lakukan, kita mesti percaya Tuhan. Kita mesti tertuju pada Tuhan. Di dalam firman ini tujuan yang paling utama adalah yaitu ada di dalam padang gurun, Tuhan di tengah-tengah mereka. Ya, tujuan yang utama ada tertuju. Di dalam kemah orang Lewi tertuju mengelilingi kemah. Orang Israel setiap suku tertuju. Utara selatan ada hubungannya. Kalau ikat dari timur tidak boleh ke selatan, mesti ada di timur. Kamu mesti tertuju dalam kemah. Ada namanya, ada gambarnya. Di setiap kemah ada tandanya. Di tempat kamu ada di dalam kemah ini tidak boleh menjalan ke sana dan tertuju. Dan saat berjalan, yang suku Dan itu tidak boleh berjalan dengan cepat, mesti ada struknya ya. Yang Yehuda, Ruben, Kema, ya, Kema pertemuan dan Efraim dan baru sampai suku Dan. Kita ada Tuhan ada bersama kita. Kita mesti ada peraturannya dan bisa tertuju benar pada Tuhan. Di dalam kemah dan berjalan juga sama. Dan ini bagaimana kita mencara memberitahu. Di dalam keadaan yang sangat sulit ini, dalam akhir zaman ini, dan seperti hari biasa, dan di dalam dunia ini Tuhan juga bersama dengan kita. Tapi kemah kita dan cara berjalan kita masih tertuju pada Tuhan. Dan kita kemah kita habis tertuju pada Tuhan. Jadi Tuhan mesti menjadi itu tertuju dari kehidupan kita. Tuhan di sini, Tuhan adalah titik tengah kita. Kita adalah Yehuda. Saya sama Ruben apa hubungannya? Kita mesti mencari orang Lewi dan kita membicara. Dan kalau mereka bisa mengatasi, akan mengatasi. Jika tidak bisa mengatasi, dan kita juga tetap di kemah itu memohon kepada Tuhan. Ada masalah, kita mesti melakukan cara melakukannya. Jika tidak ada masalah, kita akan tertuju pada kemah ini dan bersama memuji pujian. Jika kita berkumpul sama, datang di dalam kemah pertemuannya dan memuji Tuhan. Jika sampai di dalam
padang gurun ini dalam melakukan satu pujian ini, mereka mengiringi Tuhan, memuji Tuhan di tengah-tengah mereka. Orang Lewi akan membimbing membawa puji-pujian dan melayani Tuhan. Di dalam peperangan, mereka orang Lewi yang memuji pujian dan mereka mendekatkan diri dan melayani Tuhan. 12 suku keluar melakukan peperangan. Setiap suku orang sudah dihitung, sudah dijamah sama Tuhan. Hanya suku Lewi yang tidak dihitung. Dan ini dengan semua perintah dari Tuhan. Karena orang Lewi tidak keluar untuk berperang. Dan mereka dengan sepenuh hati melayani Tuhan. Mereka adalah 12 suku. Dan mereka mewakili, orang Lewi mewakili 12 suku, persembahkan pada Tuhan, kembali kepada Tuhan, menjadi milik Tuhan. Maka orang Lewi boleh menjama kemah pertemuan ya, karena dulu tidak ada bait ya, dan juga semua peralatan. Mereka begini melayani Tuhan. Kita menjadi orang Lewi, kita mesti sepenuh hati melayani Tuhan. Jangan kita begitu kita kerja part-time ya, dan keluar melakukan mencari uang. Dan juga sepenuh hati melayani Tuhan. Kita mempersembahkan kepada Tuhan, memohon Tuhan bantu kita. Saudara-saudara semua dalam keadaan kesusahan ini, kita mesti mengalami kebersamaan Tuhan. Tapi bagaimana mengalaminya? Kita dalam kemah, berjalan, juga kita mesti mengikuti semua peraturan perintah dari Tuhan. Jadi kehidupan kita dan semuanya juga semua ada Tuhan, dan juga mengikuti Tuhan dan mendengarkan Tuhan. Dan kita terhadap Tuhan juga memuji Tuhan, juga mengikuti semua kehendak hati Tuhan. Sekarang kita tidak bisa datang berkumpul untuk kebaktian, tapi dalam gereja ada kebaktian bersama. Di dalam online bersama kita adalah berkemah bersama, tertuju kepada Tuhan. Tapi kalian tidak bisa datang ke gereja, tapi kalian juga tertuju pada Tuhan. Di dalam gereja ini kita ada orang Lewi, dan juga dengan sepenuh hati melayani itu. Dan setiap saudara-saudara semua di dalam setiap rumah kalian ada tertuju pada Tuhan. Tuhan di tengah-tengah kita. Dan Tuhan berkata kita sudah boleh berkumpul lagi, dan Tuhan pemerintah sudah memberikan peraturan baru dan kita bisa datang. Dan jangan boleh datang berkumpul kebaktian tidak mau datang, tapi setiap tidak boleh datang ya. Tidak terbuka kalian ingin datang, tidak boleh ini. Jika tidak boleh datang ke gereja, kalian mesti di dalam online tertuju pada Tuhan. Jika boleh berkumpul kebaktian bersama, kalian mesti datang berkumpul bersama. Jadi setiap orang terus tertuju pada Tuhan tengah-tengah kita. Jadi Tuhan datang di dalam tengah-tengah kita adalah kasih dan penuh kasih. Dapat adalah sangat-sangat besar kasih. Kita mesti menghargai. Kita mesti sepenuh hati mengikuti, memohon Tuhan membantu kita. Amin. Haleluya. Tuhan, aku memuji-Mu dengan menyanyi lagu baru. Tuhan, jamah hati kami.
victory is always in you, Jesus. Jesus be the center of my life. From beginning to the end, He will always be, always to you, Jesus. Jesus, it doesn't matter. Jesus, you nothing in this world will do. Jesus, you're the center. Everything revolves around you. Jesus, you at the center of it all. At the center of it Jesus in the center is all about you. Yes, it's all about you. From your heart to the heaven, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. To the heaven, Jesus be the center and cover up you. This is all about you. To the heart, to the heaven, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. Jesus be the center, it's all about you. Yes, it's all about you. Yes, it's all about you. Yes, it's all about you. Ya adalah kota. Engkau adalah satu-satunya. Ada kota. Di dalam kota ada kota bersama.
dan kita memuji dan kita sesaat kalau di dalam kota. Tuhan, Engkau ada di dalam tengah kota. Kota ini membutuhkanmu. Tidak. Kita bersama berdeklarasi. Dan hati kita tuh memohon saudara-saudari semua, kita bersama merenung. Jika kita mengatakan di dalam kemah kita, dalam rumah kita, kita tertuju Tuhan di tengah-tengah kita. Dalam sukacita dan duka cita, kamu juga dalam kami, di tengah-tengah kami. Kamu mengikat bersama kami. Inilah hati yang kekal. Engkau tinggal bersama kami. Di dalam kemah kamu tinggal bersama kami. Apakah kami terhadapmu dengan hati yang teguh ya? Apakah kita tertuju padamu, pikiran kami, setiap kegiatan kita, pekerjaan kita, kehidupan kita, pelayanan kita, setiap keputusan kita, apakah tertuju padamu? Apakah kami terhadap kamu dengan hati yang baik ya? Apakah kami memujimu dan kami sangat rindu untuk mendekat padamu? Apakah kami mendengarkanmu? Apakah hati kita tertuju pada hobi kita, kesukaan kita sendiri ya? Tertuju pada dunia ini, target dari dunia ini. Di dalam Alkitab Inggris standar ya, berdiri ya. Kita berdiri dalam keinginan kita sendiri. Apakah kita berdiri dan tertuju kepada Tuhan? Kita bersama berenung. Kita berpikir apakah kemah kita adalah tentang dunia ini? Apakah kita tertuju pada Tuhan? Apa yang sudah Tuhan berikan, yang pilihan dari Tuhan? Apakah yang kita pikirkan tentang tandanya Yesus, panji penyelamatan ada di dalam kita, membawa panji penyelamatan juga ada di dalam kita. Dan saya memohon setiap staf yang di gereja ya, berutut
tertuju pada apa mimbar ya, tertuju. Jadi setiap ada kita apa tertuju pikiran kita setiap hari kita. Apakah saya orang Jesus? Jadi apakah hati kita tertuju? Tuhan, Engkau ada standar. Apalagi kita menjadi seorang Lewi, staf kita ya. Di dalam wabah penyakit ini kita mesti berdiri di dalam kemahnya pertemuan Tuhan, di dalam tengah-tengah manusia tertuju pada Tuhan. Tuhan, saya berterima kasih padamu. Terima kasih Engkau sudah memilih kami. Kami bisa di dalam gereja merayanimu, memujimu. Tuhan, Engkau memilih setiap menjadi orang Lewi. Di dalam baik-Mu kami merayanimu dan memuji. Engkau memberikan kami berkat-berkat yang sangat besar. Tuhan, di dalam wabah penyakit ini, banyak saudara-saudara semua tidak bisa datang berbaktian bersama. Tapi kami bisa. Karena Engkau memberikan status pada kami. Tuhan, kami datang di hadapan dan mengaku kami melihat status ini dan merasa ini adalah hal yang, dan setiap orang kerja di dalam rumah dan semua pun tidak bisa. Banyak orang kerja di rumah ya. Tuhan, Engkau ampuni kami semua. Ampuni kami semua. Kami mesti tertuju padamu. Karena Engkau ada di tengah-tengah kami. Dan kami mesti tetap dalam tertuju padamu. Dan supaya kami melihat hati niat-Mu, niat dari hati-Mu. Tuhan, kami mesti menghargai semua kebersamaan-Mu dan juga memberikan kami sebagai status orang Lewi dan kesempatan bersama-Mu dan lebih banyak lagi memuji-Mu dengan sepenuh hati, memuji-Mu dengan seperti penuh hati mohon padamu. Dan Tuhan memberikan kami hikmat, kami bersedia dan tetap mengikuti-Mu. Dan lebih-lebih banyak kita merayani-Mu, memuji-Mu. Dan kami tahu semua itu karena Engkau memberikan kasih pada karena ini Engkau memberikan status pada kami. Tuhan, Engkau bersama di tengah-tengah kami. Bukan Engkau bersama-sama kami, biarpun kami bagaimanapun Engkau bersama kami. Kami sangat rindu kebersamaan-Mu. Tuhan, kami berterima kasih padamu. Haleluya.
Dan kita bersama untuk berdiri dan kita bersama lagi mulai lagi berdeklarasi pada Tuhan karena ada Yesus. Engkau adalah ya di tengah kami adalah keteguhan dari gereja. Engkau adalah yang Tuhan yang kami layani. Engkau memilih kami. Kami dengan sepenuh hati melayani. Dan ini asal kedua yang terakhir. Maka orang Israel berbuat demikian tepat seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Demikian mereka berkemah menurut panji-panji mereka dan demikianlah mereka berangkat masing-masing menurut kaum dan sukunya. Dari sini membicarakan untuk berkemah menurut panji-panji mereka. Dan mereka berjalannya menurut tentang panji-panji mereka. Dan semua ini juga karena perintah Tuhan kepada Musa. Dan kita di sini juga mesti merenungkan satu kebenaran di dalam kemah ini. Orang Lewi bisa mengelilingi. Kita sekarang orang Lewi Hong Kong. Kita bisa datang ke gereja, kita ada berkat ya. Banyak gereja tidak boleh datang. Karena kita tidak ada untuk pendapat setiap saudara-saudara dan setiap staf gereja. Jika kalian bisa datang ke gereja, mesti datang. Jangan takut. Jangan ngiri sama orang lain yang tinggal di rumah, kerja di rumah ya. Kita mesti ke gereja, kita menjadi renungan pagi, kita mesti datang ke gereja renungan pagi. Kita jalan menurut semua perintah dari Tuhan. Jadi setiap ada tandanya, kita percaya Tuhan penuh kasih kepada kita. Ya, di sini saya memanggil dengan tujuannya apa? Supaya kita tertuju pada Tuhan. Dan panggilan yang lain lagi, kita setiap orang di dalam Tuhan kita mempunyai status. Kemah di sini, orang Lewi di sini, orang Yehuda ada di dalam statusnya. Kata Ruben juga ada tempatnya. Dan biarpun orang seorang hamba yang dari Sipa dan juga Pikla dari hamba dari Lea dan Leha itu mereka punya ada tempat statusnya di dalam dan ini. Dan bagaimanapun kalian ada sukunya, semua adalah pilihan dari Tuhan. Kita mempunyai satu kepercayaan yang tinggi. Tuhan akan memberikan tempat pada kita. Amin. Di dalam wabah penyakit ini Tuhan juga ada status untuk kita. Kita tertuju pada status yang Tuhan. Kita tidak akan mendapatkan dari wabah penyakit ini. Jangan kita berpikir di dalam padang gurun banyak batu. Kita tidak boleh. Karena di dalam banyak tujuh ini kita mesti tertuju pada Tuhan. Tuhan memberi satu tempat pada kita, tapi kita mesti tertuju pada Tuhan. Tuhan memberikan satu tempat pada kita, kita mesti tertuju pada Tuhan. Dan kalian pejamkan mata. Di dalam gereja, Tuhan di dalam tempat ini, di dalam wabah penyakit ini, kamu dengan gereja dan kamu dengan hubungan Tuhan tidak berubah. Tuhan ada status buat kalian dan kalian berdiri di dalam tempat kalian dan tertuju pada Tuhan. Dan engkau merenungkan hatimu, rumahmu, dan tempat yang kamu tinggal. Ada hubungan, ada berhubung dengan ini, bersisi terhubung dengan
kebersamaan Tuhan. Jika engkau di luar negeri dengan tempat yang lain, engkau berhubung dengan gereja kalian sendiri. Kalian bagaimana terhubung? Bagaimana tertuju? Tertuju pada depanmu orang Lewi. Orang Lewi mengiringi Tuhan bersama. Engkau tertuju padanya. Engkau tertuju pada Tuhan. Berdiri di tempat kalian. Tuhan akan memberikan tempat buat kalian. Di tempat itu akan kamu tertuju pada Tuhan. Damai yang dari Tuhan. Kekuatan, hikmat, berkat, melalui bagaimana engkau tertuju akan datang kepada dalam dirimu doa yang dari Tuhan, kekuatan, melalui bagaimana engkau tertuju melalui tempatmu akan sampai ke tempat yang kamu tinggal. Berkati kamu. Tuhan mempenuh kasih menjadi milikmu. Tuhan akan menjaganya. Karena Tuhan akan membuka kemahnya, terangnya menyinari ke dalam tubuh kalian, menjagamu, melindungimu. Karena engkau adalah yang dihitung Tuhan. Bilangan mencatat Tuhan, mencatat kamu, menjagamu. Engkau adalah milik Tuhan. Kamu juga tertuju pada Tuhan. Tuh, mujizat akan terjadi dalam dirimu. Aku dalam nama Tuhan Yesus berdeklarasi, anakku, mujizat yang kamu inginkan akan terjadi dalam dirimu. Karena Tuhan mencatatmu, mengenangmu, dan Tuhan Yesus berkati kamu. Amin. Dan terima kasih Tuhan, kita renungan pagi sampai di sini. Besok pagi kita ketemu lagi.